Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, termasuk golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Salah satunya adalah kita dipertemukan kembali dalam majelis ta'lim adalah Al-Qur'an Perkata. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-55. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita sama-sama mengkaji tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel, baik secara global maupun mulai diperinci, didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai diselamatkannya mereka dari tirani Firaun, ya. Mereka menyaksikan bagaimana Firaun tirani tenggelam di dalam lautan di depan mata mereka sendiri. Mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Kemudian mereka diberikan kitab, yaitu adalah Taurat. Kemudian mereka dimaafkan, di taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sebelumnya menyembah patung, anak sapi. Itu adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Kemudian dilanjutkan lagi ayat yang ke-55 ini juga, diingatkan kembali nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel agar mereka kemudian bisa berkaca pada peristiwa itu, mereka tahu ceritanya
karena cerita ini adalah cerita yang turun-temurun, mutawatir gitu ya. Cerita yang mutawatir mereka tahu dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang mereka itu. Wa idz qultum ay wadhkuru idz qultum. Ingatlah kaum Bani Israel ketika kalian berkata. Kalian ini nenek moyang kalian maksudnya. Ketika nenek moyang kalian berkata, "Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, lan tidak akan." Lan ini adalah eh, huruf untuk menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Dia punya arti nafi dan yang akan datang, ya mustakbal. Artinya tidak akan, ya tidak akan sampai ada batasnya tentunya ya. Kalau tidak ada batasnya maka tidak akan selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya sampai ada batasnya. Ya ini. Kalau tidak ada batasnya berarti berlaku seterusnya, tidak akan. Ya, jadi ini apa ya? Ejekan atau kemudian godaan ya. Kalau dikatakan godaan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, ini ya memang kaumnya Nabi Musa ini kaum yang nyeleneh dan nyelekit atau kemudian apa ya? Nakal gitu ya. Tidak henti-hentinya itu mereka itu ya. Sudah diberikan ya gambaran atau kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu nyata di depan mereka, tapi mereka tetap saja yang mintanya itu aneh-aneh itu. Nah, ayat ini itu adalah beberapa versi tafsir. Ada beberapa versi tafsir yang saya sampaikan, satu di antaranya. Ini adalah ketika Nabi Musa alaihi salam ya menerima Taurat selama 40 hari 40 malam, kemudian pulang dari Bukit Tursina ya membawa kitab Taurat, meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Ternyata beliau menjumpai kaumnya menyembah patung sapi tadi itu. Maka kemudian Nabi Musa marah ya, menjambak jenggotnya Nabi Harun, ya, saudara atau kakak sepupunya itu ya, mengatakan, ya kenapa engkau tinggalkan engkau kaumku jadi seperti ini begitu ya. Ya, jadi itu kemudian juga mengusir Samiri atau Musa Samiri itu diusir dan kemudian patung sapinya dibakar oleh Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan Tuhan apa seperti ini dibakar sama Nabi Musa gitu. Buang ke laut itunya. Patung itu ya. Jadi itu ya kalau Nabi Musa marah begitu ya, nggak ada yang berani itu ya. Musa Samiri takut itu. Kalau Musa Samiri nggak takut sama Nabi Nabi Harun. Ya, diejek sama Musa Samiri, Nabi Harun tidak berani gitu ya. Tapi jangan Nabi Musa gitu ya. Diusirlah Samiri, dibakar itu patung sapi tadi ya, dibuang ke laut. Nah, maka taubatnya bagaimana ini kan gitu ya. Taubatnya kemarin sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah mereka diminta untuk saling membunuh. Nah, sebelum peristiwa itu ada zoom sedikit yang di ayat ini. Yang ada cerita global, ada zoomnya di dalam ya. Di sini adalah kemudian bagaimana taubatnya, maka Nabi Musa alaihissalam, ya ini kalian semua harus taubat ini. Telah menyembah sapi, anak patung anak sapi. Taubatnya mari ya, saya akan memilih 70 di antara kalian yang menyembah patung sapi tadi. 70 terpilih ya, orang-orang yang sama-sama menyembah sapi atau patung anak sapi, salah menyembah sapi, menyembah patung anak sapi. 70 dipilih di antara kaumnya itu. Di kaumnya Nabi Musa itu ratusan ribu. Yang tidak menyembah patung anak sapi hanya 12.000, Bapak-Ibu sekalian. Hanya 12.000. Keterangan dari mana? Dari tafsir. Ya. Yang lainnya menyembah semua. Banyak sekali, ratusan ribu itu ya. Maka dipilih 70 orang untuk dibawa Nabi Musa ke menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 70 orang tadi dibawa Nabi Musa ya, diminta untuk
membersihkan badannya, kemudian berpuasa, ya, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke gunung, ya, Tursina itu. Nah, sampai di puncak gunung, maka Nabi Musa alaihissalam bermaksud untuk berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi Musa adalah ya bisa berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai di puncak gunung, gunungnya diselimuti awan tebal. Diselimuti awan tebal sehingga ya gelap. Maka begitu Nabi Musa dan 70 orang terpilih masuk di dalam awan gelap tadi di puncak gunung tadi, maka kemudian kaumnya Nabi Musa mendengar Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan perintah-perintah, larangan-larangan begitu. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu awan gelap tadi itu hilang. Nah, ini kemudian Nabi Musa ya. Kemudian 70 orang terpilih tadi mengatakan ini, lan nu'minalaka ya. Ya, karena yang berkalam tadi dia hanya mendengar, ingin melihat langsung. Itu ya, kaumnya Nabi Musa ini. Padahal Nabi Musa sendiri itu sebelum peristiwa itu tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup melihat Allah. Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi nggak sanggup. Sampai kemudian ditunjukkan kepada gunung, maka Allah menampakkan wujudnya ke gunung, gunung itu meledak. Sehingga Nabi Musa langsung pingsan. Maka Nabi Musa sudah tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaumnya yang begini, itu 70 orang tadi itu. Nggak akan sanggup. Maka ini kata-kata mereka ini. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Laka kepada engkau Musa. Hatta narallah. Hatta narallah. Sehingga kami melihat Allah. Naro ini fi'il mudhari, ya, dibaca nasab, ya, dinasabkan dengan an yang disimpan setelah hatta. Jadi hatta narallah, sehingga kami melihat Allah jahrotan dengan jelas. Itu tadi itu. Ya, kami nggak akan beriman sebelum kami melihat dengan jelas itu Allah. Masya Allah. Maka fa'akhodatkumus sa'iqah. Fa'akhodatkum, maka menyambar kepada kalian as-sa'iqah. Itu as-sa'iqah itu suara yang sangat keras. Meskipun ada tafsir mengatakan api, ya, menyambar mereka halilintar ini, ya, atau petir yang begitu keras suaranya, ya, suara yang sangat keras, sehingga mereka mati. Mati itu mereka, dan mati secara sungguh-sungguh mati, bukan mati pingsan, bukan mati itu. Disambar oleh halilintar atau suara yang keras tadi, mereka mati. Dan matinya satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Ini memang Allah tunjukkan kepada mereka supaya mereka melihat kejadian itu. Jadi yang paling depan just mati, terus berikutnya yang kedua melihat yang pertama mati, begitu terus sampai semua mati. Semua mati. Tapi mereka saling melihat kematian itu. Kemudian setelah mati semua, Nabi Musa sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana aku akan kembali kepada kaumku? Sedangkan aku telah memilih 70 orang tadi itu. Ya, nanti begitu aku kembali, ya, aku kembali sendirian. Aku dikatakan telah membunuh umatku sendiri, ya Allah." Maka terus menangis meminta kepada Allah supaya dibangkitkan. Kalau bukan Nabi Musa yang minta, nggak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kekasih, bagaimana ini? Pasti Allah kabulkan. Permintaan Nabi, para Rasul itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang minta Nabi Musa, minta dengan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan, maka itu kemudian dibangkitkan. 70 orang tadi kemudian mati selama sehari semalam, ya. Sehari semalam itu mati. Ya, mereka kemudian bangkit satu persatu, melihat bangkit satu, kemudian melihat lagi, sampai semua bangkit semua 70 orang itu. Mereka menyaksikan kematiannya dan mereka juga menyaksikan bagaimana Allah bangkitkan mereka itu. Wa antum, dan kalian, kondisi kalian, tanzuruna, itu menyaksikan. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, matinya mereka mati dalam kondisi yang angkuh atau kemudian apa ya?
menyakiti Nabi itu, menyakiti Nabi Musa itu. Bagaimana permintaan yang sulit minta kepada nabinya, permintaan yang mustahil untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu menyakitkan ini. Mati, tidak dibangkitkan Allah, udah itu selesai neraka itu mereka. Ini dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala itu ya nikmat. Masya Allah. Jadi ingatkan itu peristiwa. Jadi kalau pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Nabi Muhammad SAW itu kalau salah itu langsung dikenakan sanksi, langsung dikenakan sanksi itu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dan kaumnya kayak kita ini. Kita kaumnya Nabi Muhammad SAW mau berbuat apapun tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kena ini mereka minta pindah langsung kena kesambar begitu ya. Kesambar halilintar gitu. Masya Allah. Summa ba'asnakum. Summa kemudian. Jadi summa ini adalah litartib bin fisol. Ada masa jeda. Itu tadi sehari semalam. Ya, mereka mati dalam posisi bukan pingsan, bukan mati atau tidur, bukan, tapi mati betul-betul mati. Hakiki, mati hakiki itu mereka. Summa kemudian ba'atsnakum kami bangkitkan kalian mimba di mautikum. Setelah kematian kalian. 70 orang tadi la'allakum agar kalian tashkuruna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Masya Allah. Dibangkitkan supaya diberi kesempatan nanti taubat. Dan 70 orang nanti terpilih. 70 orang tadi adalah orang-orang terpilih itu. Dan kemudian setelah itu ya ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang menyembah sapi itu dibunuh. Ya maka kemudian sudah disampaikan pada ayat sebelumnya akhirnya di yang tidak menyembah membunuh yang menyembah ya atau kemudian menurut tafsir yang lain mereka saling membunuh. Sehingga kemudian mereka tidak sanggup melakukannya dan ada awan yang gelap sekali sehingga kondisi mereka tidak bisa melihat maka dilaksanakan perintah membunuh itu. Barang siapa yang rela dibunuh dengan ikhlas, maka taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka semua menerima dan membunuh. Ya begitulah caranya. Kita nggak boleh protes gitu ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Musa. Maka setelah kegelap itu dimulai terang, berhenti. Peristiwa itu dihentikan oleh Nabi Musa atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah selesai itu 70.000 orang terbunuh. Kalau tidak dihentikan, semua itu Bapak Ibu sekalian. Semua mati itu. Jadi ratusan ribu kaumnya Nabi Musa, hanya 12.000 yang tidak menyembah patung anak sapi, kemudian tapi tidak semuanya mati. Yang menyembah tadi hanya 70.000 orang. Tetapi yang mati diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah, nanti akan mendapatkan surga. Yang tidak mati meskipun dia menyembah tapi sudah selesai masa bunuh-membunuh tadi, yang tidak mati taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, bersih semua. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung adalah ampunan Allah. Selain itu apa? Kita nikmat ya paling agung adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling agung nikmat itu. Diingatkan mereka kaum Bani Israel seperti ini ya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يظلمون. Setelah selesai peristiwa itu, peristiwa apa tadi? Ya, penghukuman atas penyembahan kaum Bani Israel terhadap patung anak sapi dan sudah Nabi Musa alaihissalam sudah membawa kitab Taurat.
ya, sudah mendapat kitab Taurat untuk membimbing kaumnya, maka kaumnya itu dibimbing, dibawa oleh Nabi Musa menuju ke Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak mau. Ya mereka ya itu lagi ya, ini godaannya kaum Bani Israel kepada Nabi Musa itu luar biasa ya. Ya, jadi ayo kita masuk ke Baitul Maqdis ini. Nggak mau, kamu aja yang masuk katanya mereka. Kamu sama Tuhanmu aja masuk. Kenapa? Di dalamnya itu orang kuat-kuat katanya. Kami nggak sanggup, kami nggak mau perang sama mereka. Ya, kamu aja Musa sama Tuhan kamu masuk. Maka kemudian diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak jadi masuk dan mereka berputar-putar di gurun Tih namanya gurun Tih. Itu gurun pasir yang panas sekali. Nah, 40 tahun di situ mereka. Yaitu ya. Jadi ini diingatkan lagi ini, itu peristiwa itu ada di zaman dulu. Kalian pun tahu ceritanya kaum Bani Israel. Ini diingatkan lagi. Nikmat kami ya, ketika kalian ada di bukit di gurun pasir yang panas itu, akibat kalian tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, ya, akibat ulah kalian yang mengejek nabinya, akhirnya kalian berputar-putar di situ, bingung dia. Ya pokoknya di situ nggak kemana-mana, nggak bisa masuk ke kota. Ya hidupnya di gurun panas. Maka diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka Musa panas sekali ini gimana nih? Ya, mereka mengeluh kepada Nabi Musa. Maka wazallalna. Maka kami menaungi alaikum kepada kalian. Kami naungi kalian. Al-ghamama dengan awan. Awan yang kemudian menutupi matahari. Jadi tidak terlalu panas jadinya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, wah, mereka susah itu 40 tahun di situ. Jadi mereka tuh di apa namanya? Dikenakan hukuman, ya enggak kapok-kapok gitu ya. Selalu begini ini kaum Bani Israel. Enggak kapok-kapok ya. Maka kita belajar dengan ini ya. Jangan seperti kaum Bani Israel ya. Kita menerima uh, ajaran-ajaran atau kemudian peringatan-peringatan harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus ya mengulang-ulang kesalahan ini. Maka kami naungi kalian dengan awan sehingga tidak panas, ya, bisa menghalangi dari panasnya matahari yang menyengat dan bisa membakar kulit karena sangat panas. Dengan awan itu di tafsir ada yang menyebutkan awan tipis, ada yang juga awan tebal. Intinya di situ adalah dinaungi mereka sehingga tidak panas, mereka nyaman malah justru. Wa angzalna selain itu wa angzalna dan kami menurunkan alaikum kepada kalian al-manna yaitu manna. Manna adalah madu putih. Wassalwa dan burung puyuh. Mereka tadi di gurun tadi itu panas ini Nabi Musa gimana? Nah, didatangi ini ya apa awan. Terus makan kita gimana ini? Wah, kasih nanti itu. Apa itu? Eh, apa itu? Madu ya, madu putih dan asalwa itu burung puyuh, Pak. Jadi madu dan burung puyuh itu ada kemudian di sekitar mereka. Burung puyuh itu bahkan ya berkeliaran di depan mereka. Mereka ambil aja bisa itu. Itu gak sembarangan seperti itu. Memang diberikan Allah Subhanahu wa taala dua makanan yang sangat bergizi. Protein hewani dan protein nabati. Dan ini puncak di sini tuh, ya. Ada di mana wasalain terbaik makanan itu. Ya, mereka diberikan makanan yang datang tanpa susah, tanpa harus tanpa harus menjaring, tanpa harus masang perangkap yang kayak kita pasang perangkap itu, tanpa harus ngasih makan. Bayangkan itu, Pak. Kalau kita melihara hewan apa ayam, apa sapi, mau ngasih makan, Pak. Sapi itu setahun itu katanya itu biaya apa itu biaya perawatan sapi 1 tahun ya pembersihannya kemudian makanan suket itu rumputnya itu nilainya senilai sapi katanya itu setahun ya kalau di total nilai perharinya minggu bulan itu senilai sapi itu.
Kita ngasih makan kan repot. Ini datang itu burung puyuh tanpa ngasih makan, tanpa harus susah menangkap, ya, pasang jala dan sebagainya. Pegang aja kalau mau ini, saya mau ini, pegang, bisa disembelih, dimakan. Madu juga bisa diambil kapan saja dimakan. Cuman di sini ada memang Allah berikan di situ adalah apa? Masa ininya, masa pakainya. Jadi masa pakainya hanya sehari semalam. Madu itu diambil untuk sehari semalam. Kalau madu itu lebih sehari semalam, rusak itu madunya. Demikian pula burung puyuh tadi itu bisa rusak itu kalau sehari lebih dari sehari semalam. Wallahu alam itu. Saya baca di kitab tafsir ini. Nah, ini mereka kemudian ngaluh hamah. Ngaluh hamah itu apa? Rakus, Bapak Ibu sekalian. Inilah Bani Israel ini ya. Rakus mereka itu. Udah makanan datang sehari-hari itu enak itu ya. Tapi mereka kemudian rakus diambil semua. Kemudian disimpan. Madu juga sehingga ya rusak dibuang. Ya. Tadi burung puyuh juga mati dibuang. Yang lain banyak begitu. Ada yang nggak kebagian. Jadi rusak itu sistemnya jadi rusak. Mereka yang merusak itu ya. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa ya kita itu ya menjaga dari nafsu untuk rakus itu ya. Kadang-kadang kita dikasih satu minta kalau bisa ambil dua gitu ya. Ah, ya, ini juga cerminan bagi kita ya. Orang korupsi itu bukannya mereka itu tidak mampu. Mereka mampu, mungkin kaya mereka. Tapi rakus dia. Minta cari lagi gitu. Bahkan carinya tidak benar. Itu kaum Bani Israel begitu. Jadi orang yang korupsi padahal dia sudah mampu, udah kaya, udah punya mobil, punya rumah, satu, dua, tambah terus mobil lah akhirnya. Rusak lah sistemnya itu jadinya. Ya. Mereka itu. Kulu makanlah kalian semua min thayyibati yang baik-baik, min thayyibati ma yang baik-baik, rozaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kami berikan kepada kalian itu baik-baik itu makanan itu. Tapi kemudian mereka tadi itu rakus. Sehingga ada yang nggak kebagian, yang miskin atau yang lemah menjadi tidak bisa mendapatkan itu. Karena mendapatkan itu tadi itu ada masanya itu. Mereka simpen rusak dibuang. Begitu itu kan jadi apa itu namanya? Pemborosan. Ya, begitulah ulahnya Bani Israel ini. Coba kalau mereka taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Nabi Musa alaihissalam, mereka dengan cukup saja sehari wong datang terus kok ya. Kan gitu ya, datang terus setiap hari, setiap ada ngambil gitu ya. Mereka itu lakukan itu aman itu. Nah, begitu kacau situasinya, nah mereka jadi eh, susah. Mereka jadi kesusahan. Wa ma zolamuna dan tidaklah zolamuna mereka menzolimi kami dengan perlakuan mereka yang rakus tadi menyimpan itu mereka menzolimi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak. Allah tidak akan bisa dizolimi siapapun. Ya, anggapan mereka bisa menzolimi Allah. Nggak bisa. Allah maha kaya, itu kecil bagi Allah. Ya. Pemberian Allah seperti itu hebat begitu ya. Seolah-olah Allah Allah kesusahan menyediakan itu enggak, itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat seperti itu tidak mengurangi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak merepotkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya. Walakin tetapinya kanu mereka itulah anfusahum dengan dirinya sendiri yazlimuna mereka berbuat zalim. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang tidak taat aturan, ya akhirnya mereka jadi kesusahan. Akhirnya stok burungnya jadi bermasalah. Ya itu tadi buang-buang, madunya jadi beracun dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Masih ada waktu ya? Masih ya. Masih 10 menit ya.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Nah, kemudian setelah masa 40 tahun tadi berakhir gitu ya. Ini cerita diingatkan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang banyak sekali ini. Maka wa idz qulna, dan ingatlah kaum Bani Israel ketika kami, ini di sini ya. Ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryah, ke negeri ini, Baitul Maqdis tadi. Fakulu minha, lalu makanlah berbagai makanan yang ada di sana. Haitsu, dimanapun, syi'tum, kalian suka. Rogodan, dengan nikmat. Makanlah nanti di kota Baitul Maqdis dengan nikmat. Ya, sudah. Kemudian wadkhulul baba, dan masuklah kalian dari pintu gerbangnya, ya, masuki pintu gerbangnya sujada, dengan membungkuk sujud. Ini kalau sudah mencapai kemenangan, maka perintahnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, itu pada Nabi Muhammad SAW ketika umat Islam berbondong-bondong masuk Islam. Di mereka kaum Bani Israel silakan masuk ke dalam kota, ya, memasuki pintu gerbang dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan katakanlah kalian semua hittotun, katakanlah hittah. Hittah itu ay mas'alatuna hittah. Permintaan kami adalah hittah, supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kami. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Istighfar sujud dan istighfar masuk ke Baitul Maqdis. Naghfir lakum, maka niscaya kami akan mengampuni lakum, kepada kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu, dan kami akan menambah karunia al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh perintahnya, masuk Baitul Maqdis dengan sujud dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hittah. Hittah itu artinya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu dilakukan, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, ya. Masya Allah. Tapi kemudian apa? Ulah Bani Israel nih, Masya Allah, luar biasa ini ya. Ulah mereka ini. Fabaddalalladzina zolamu. Fabaddala, maka kemudian mengganti. Alladzina zolamu, yaitu orang-orang yang zolim. Mereka mengganti qaulan, yaitu adalah ucapan yang diperintahkan tadi hittah, ghairalladzi qila lahum, dengan ucapan yang selain yang diperintahkan kepada mereka. Ya, disuruh mengucapkan hittah, mereka ngejek. Mengucapkan mereka adalah hittah, diplesetin dikit, hintoh gitu. Pakai nun. Hintoh. Kalau hittah tadi adalah hatta, itu menghapus dosa-dosa, minta dihapuskan dosa-dosa. Ini yang diminta dia, ya kayaknya hittah gitu. Tapi ada nunnya, hintoh, hintoh, hintoh. Hintoh itu artinya adalah, ya Allah, berikan biji gandum. Biji gandum ya Allah. Biji gandum ya Allah. Disuruh minta ampun kepada Allah, malah hintoh bilangnya. Hintoh itu biji gandum ya Allah. Biji gandum, biji gandum. Ini namanya ngejek.
Bani Israel itu begitu. Ada ya. Ya Allah. Selain ngejek dengan ucapan hintoh, mereka juga zolimnya itu adalah mereka masuk ke Baitul Maqdis bukan dengan sujud tadi, tapi dengan merangkak juntir. Merangkak juntir itu apa? Eh, pantatnya didulukan, Bapak Ibu sekalian. Masuk ke Baitul Maqdis itu merangkak, tapi pantatnya didulukan. Mundur jalannya. Masuk ke Baitul Maqdis tadi. Merangkak, pantatnya didulukan masuk. Ngejek ini Mas. Padahal suruh Allah tadi apa? Sujud, ya merungkuk lah ya, masuk merungkuk itu dengan DP kepada Allah atau kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk ke dengan merangkak pantatnya didulukan dan hintoh hintoh gitu. Ngejeknya ini luar biasa. Nabi Musa digitukan itu. Itu pimpinannya digitukan. Jadi kalau dai sekarang ini dikecewakan oleh umat itu jauh sekali daripada para nabi. Ya. Nabi diginikan ini ya. Kasihan benar Nabi Musa ini ya. Umatnya kayak gini. Ya, maka fa'angzalna. Maka kami turunkan alal ladzina zalamu kepada orang-orang yang zalim. Ini langsung dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Apa? Rijzan. Itu adalah azab minas sama'i dari langit. Ini rijza minas sama, ini azab dari langit yang mereka tidak akan bisa menghindar. Jadi ini ada maksud dari kalimat fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Karena ada azab itu, ada kejadian yang bisa ditahan oleh manusia. Misalkan kalau itu adalah ujian berupa musuh, itu bisa ditahan. Ya, dengan kekuatan bisa ditahan, tapi kini dari langit tidak akan bisa ditahan itu. Tidak akan bisa tidak kena, itu pasti kena. Ini Allah langsung berikan itunya. Apa itu? Ta'un. Diberikan ta'un. Penyakit menular. Yang ketika dia merangkak begitu, cet gitu ya, sambil hintoh-hintoh begitu, langsung kena ta'un. Just 1 jam dari peristiwa itu, 70.000 orang meninggal. Itu kan azab dari Allah langsung ya kepada mereka. Kalau kita kan, ya umatnya Nabi Muhammad SAW itu keistimewaannya adalah ditunda azabnya. Sehingga kita diberi kesempatan untuk taubat gitu. Mereka kalau udah mati dengan ta'un begitu, ya mereka matinya dalam kondisi zalim ini yang ini. 70.000 orang ini. Bima kanu yafsukun, sebab mereka yang selalu berbuat fasik, ya berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, peristiwa pada Bani Israel ini bisa menjadi cerminan kita untuk kita selalu ya waspada, selalu minta ampun kepada Allah dan tidak berbuat nakal ya sebagaimana kaum Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.